Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Al-Amin Secang Magelang yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pimpinan Muhammadiyah yang mungkin ya, ranting atau cabang Muhammadiyah, kemudian Aisyah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya dan teman-teman dari Solo, ya dari Solo, Jawa Tengah bisa hadir di Masjid Al-Amin Secang ini dalam rangkaian safari dakwah yang mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dilahirkan dari keluarga Muhammadiyah ya. Dan sampai hari ini bapak saya masih menjabat sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah di Kabupaten, di Kecamatan Aceh, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Bapak saya pernah menjelaskan kepada saya mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, semoga Allah merahmati beliau, menamakan organisasi kewanitaan Muhammadiyah itu adalah Aisyah ya. Kalau nanti untuk pemudinya atau pemudinya mungkin Nasiatu ya, Aisyah. Tapi yang jelas kenapa nama Aisyah ini dipakai oleh atau diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menamakan organisasi kewanitaan daripada Muhammadiyah. Kenapa enggak Khadijah ya? Atau misalnya ada yang lain, misalnya Ummu Habibah, misalnya Habibiyah misalnya. Atau ada Hafsah misalnya, Hafsawiyah. Kenapa yang diambil Aisyah gitu kan, dari nama ibunda Aisyah? Karena kata bapak saya, Muhammadiyah diinginkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai garda terdepan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan organisasi kemuhammadiyahan yang didirikan oleh beliau menjadi garda terdepan pembela ibunda Aisyah.
Kenapa? Karena Ibunda Aisyah ini dilecehkan. Jadi di antara istri Rasulullah yang paling banyak dilecehkan, paling banyak dinistakan, paling banyak direndahkan, paling banyak difitnah, sampai Allah menurunkan surat An-Nur. Jadi sampai Allah menurunkan surat An-Nur itu dalam rangka untuk membela Ibunda Aisyah. Makanya dalam surat An-Nur itu kan kisah yang paling masyhur di dalam surat An-Nur itu adalah kisah tentang apa? Hadisul ifki, yaitu berita bohong, berita dusta, berita hoak. Kalau bahasa sekarang apa itu? Hoak. Hadisul ifki itu ya kalau bahasa kita sekarang berita hoak. Jadi sudah ada itu 14 abad yang lalu, hoak itu sudah ada. Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan itu kan, sayati alaikum sininun khodda'at, kata Rasulullah. Nanti akan datang kepada kalian, akan sampai kepada kalian tahun-tahun yang penuh dengan apa? Penuh dengan khodda'at, penuh dengan penipuan-penipuan, penuh dengan tipuan-tipuan, penuh dengan berbagai macam tipu daya, kebohongan. Ciri-cirinya ada 3 kata Rasulullah. Yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin, yusaddaqul kadib wa yukadzdzabus shadiq, wa yatakallamu ar-ruwaibidah. Ciri-ciri tahun hoak itu, tahun yang penuh dengan kebohongan itu, kata Rasulullah ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama kata Rasulullah, apabila seorang pengkhianat sudah dianggap sebagai orang yang amanah, dan orang yang amanah itu dianggap sebagai pengkhianat. Pendusta dianggap dia adalah orang yang terjujur, dan orang yang jujur dianggap sebagai apa? Pendusta. Wa yatakallamu ruwaibidah, dan akan berbicaralah di hadapan manusia para ruwaibidah. Ditanya oleh para sahabat, siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Kami baru dengar. Kata Rasulullah, as-safihut tafih, orang-orang yang masih muda belia, usianya masih muda belia, lagi bodoh. Yatakallamu anil amah, tapi dia dipercaya untuk berbicara tentang urusan-urusan yang besar, urusan-urusan umum. Bayangkan itu, Abu Janda itu nggak jelas asal usulnya, belajarnya di mana, nuntut ilmunya sama siapa, ustadznya sama siapa, rumahnya nggak tahu di mana, tapi tiba-tiba dapat gelar apa? Ustadz. Dan dia dipanggil di berbagai macam acara, dipanggil oleh Karni Ilyas. Lucu itu, Karni Ilyas ngundang Abu Janda, bicara tentang bendera Islam, bicara tentang cadar, bicara tentang khilafah. Kan lucu itu, orang nggak punya basic ilmu tentang itu disuruh ngomong kayak gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Hancur. Orang yang bukan dokter spesialis jantung bicara tentang jantung. Apalagi yang bicara tukang buat pupuk telek pitik. Kemudian bicara jantung. Oh, jantung tuh kayak gini. Kira-kira yang sakit jantung tambah sehat atau tambah? Ini yang terjadi.
Dan saya tidak menyalahkan Abu Janda, yang salah itu yang ngundang. Seharusnya kalau Karni Ilyas itu betul-betul tak ingin berbicara tentang apa itu khilafah, apa itu dulu sedangnya royah misalnya, royah atau liwa lah misalnya, atau bicara tentang cadar, ya undang. Apa kurang orang yang berilmu di Indonesia ini? Apa kurang ulama berbicara tentang khilafah, bicara tentang bendera, bicara tentang cadar? Kemudian kok tiba-tiba yang diundang siapa? Lah inilah yang disebut dengan apa? Ruwaibidah, ya. Dan bukan hanya Abu Janda itu salah satu dari Ruwaibidah itu. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berita bohong yang disebarkan oleh seorang dedengkot munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bahwa ibunda Aisyah ini telah berselingkuh, ya, telah berkhianat dengan suaminya yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Pak, orang munafik itu. Jadi kalau hari ini ada ulama, ada ustadz yang dituduh berselingkuh, ada ustadz yang itu, bagi munafik itu kecil itu, Pak. Oh, istri Rasul aja mereka, ya. Istri Rasulullah saja berani mereka apa? Mereka tuduh, mereka isukan, mereka fitnah, mereka bangun sebuah narasi seakan-akan ibunda Aisyah itu berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, ya. Dan bagaimana waktu itu gencarnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan para pengikutnya menyebarkan berita itu di kota Madinah. Padahal waktu itu belum ada yang namanya Facebook, belum ada itu. Belum ada yang namanya Twitter. Belum ada yang namanya YouTube, belum ada, Pak. Tetapi begitu masif berita itu sampai Rasulullah sebagai suaminya hampir saja percaya dengan berita itu. Sahabat Abu Bakar sebagai bapak kandungnya ibunda Aisyah hampir saja percaya dengan berita itu. Padahal belum ada media. Siap. Bayangkan kalau waktu itu sudah ada Twitter, udah ada Facebook, udah ada WhatsApp. Kayak apa tuh beritanya? Padahal itu terjadi 1400 tahun yang lalu. Sampai kemudian akhirnya Allah turunkan apa? Surat An-Nur, ya. Surat yang ke-23. Ya, surat yang ke-24, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai ayat yang ke-11 itu kan. Innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal ism walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adzim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, orang-orang yang membawa berita dusta tentang ibunda Aisyah itu, usbatum minkum, adalah orang yang secara dohirnya dia sama sebagaimana kalian. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu secara dohir mereka mirip persis sebagaimana kita orang-orang yang beriman, ya. Makanya nanti di dalam Al-Quran menarik itu, di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan manusia itu hanya 3 golong saja, ya. Jadi sejak Allah mengutus nabinya sebagai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, manusia itu hanya berapa golongan? Hanya 3 golongan saja.
Golongan yang pertama disebut oleh Allah sebagai golongan al-muttaqun, al-mu'minun al-muttaqun. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang kelima itu. Kemudian Allah menyebutkan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang kafir. Mulai ayat yang mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 itu bunyinya sawaun alaihim innal ladina kafaru a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatu walahum adabun adim. Kemudian Allah menyebutkan golongan manusia yang ketiga dari umatnya Nabi Muhammad itu adalah golongan al-munafiqun. Dan itu Allah sebutkan mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Menyebutkan tentang orang kafir, Allah hanya menyebutkan di 2 ayat saja. Tapi menyebutkan orang munafik itu di 13 ayat. Mulai dari ayat yang ke-8, innal ladina wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada hari akhir. Tetapi Allah katakan apa? Mereka ini tidak beriman. Artinya orang-orang munafik itu mereka aslinya kata Allah apa? Itu tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini kan pingin kafir separuh gitu loh. Tapi dalam Islam nggak ada. Saya pingin kafir separuh, beriman separuh, nggak bisa. Kalau ada orang kafir separuh, ya kafir semuanya gitu loh. Ya, makanya orang-orang munafik itu lebih sengsara daripada orang kafir. Karena kalau orang kafir itu mendingan dia nggak sholat lah, dia nggak sholat, dia nggak poso, dia nggak melu kajian, namanya sudah jenengan apa? Namanya sudah apa? Kafir. Tapi yang munafik ini, yang masih melu sholat, yang masih melu poso, bahkan melu pengajian, tapi kata Allah apa? Dia nggak beriman. Bahkan tempatnya di mana kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu kata Allah tempatnya di mana? Di dalam keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Bayangkan, melu sholat, melu poso, bahkan kadang melu taraweh, melu pengajian, mati. Tempatnya di mana? Karena aslinya mereka tidak beriman. Berimannya cuman di mana? Dohirnya saja. Masih mendingan orang kafir kan? Di dunia orang sholat, orang datang ke masjid, mati neraka. Lagi sholat, poso, tempatnya dong neraka juga. Nah, maka mudah-mudahan, naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jauhkan kita dari kemunafikan. Jadi Bapak sekalian, ini penting untuk kita perhatikan. Dan ternyata sampai hari ini Ibunda Aisyah ini menjadi satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak difitnah, paling banyak dilecehkan, paling banyak direndahkan. Lah makanya, ini lah kalau ibu-ibu pengurus Aisyah yang mengambil nama, menjadikan nama bahkan menjadikan bahwa saya adalah anggota organisasi
kewanitaan Muhammadiyah. Oh, saya Aisyah. Tapi ternyata nggak ngerti tentang Ibunda Aisyah itu siapa. Dan bagaimana musuh-musuh Islam memperlakukan Ibunda Aisyah, nggak ngerti. Bahkan malah jangan-jangan apa? Bergandengan tangan dengan orang yang memusuhi Ibunda Aisyah. Naudzubillah min. Lah maka Bapak Ibu sekalian ketahuilah, kelompok sesat lagi kufur yang terbesar ada di muka bumi ini, ya, yang begitu bencinya terhadap Ibunda Aisyah, namanya adalah Rafidhah. Namanya adalah Rafidhah. Namanya adalah Syiah. Syiah ini secara sejarah cuman ada dua saja. Satu, jadi Syiah itu mulai terpecah. Dulu namanya Syiah ini pecinta sahabat Ali, ya. Orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pecinta sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka mulai terpecah nanti menjadi dua kelompok. Dan itu yang terjadi dalam sepanjang sejarah di era anaknya di era anaknya Ali bin Husain, ya. Jadi Husain ini ketika terbunuh di padang Karbala, beliau memiliki, sahabat Husain memiliki dua orang anak namanya Ali, Ali Asghar dan Ali Akbar. Ali Akbar ikut terbunuh di padang Karbala. Tinggallah namanya nanti Ali Al-Asghar, yang kemudian nanti sama orang Syiah itu diklaim menjadi imam mereka yang keempat. Namanya Imam Ali bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Lah Ali bin Husain ini punya anak, ya. Ali bin Husain ini punya anak namanya Zaid bin Ali. Ali ini kenal dengan nama Ali Zainul Abidin, ya. Punya anak namanya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali ketika di era pemerintahan Umayyah, beliau memang juga tidak suka dengan pemerintahan Umayyah karena peristiwa yang telah terjadi antara keluarganya sahabat Ali dengan orang-orang yang mendirikan pemerintahan Umayyah. Terutama setelah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ada Yazid bin Muawiyah. Kemudian setelah Yazid bin Muawiyah nanti namanya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Kemudian nanti di bawahnya ada namanya diambil dari keluarga Al-Hakam misalnya. Sehingga waktu itu Zaid ini ingin memberontak kepada pimpinan atau penguasa Bani Umayyah. Lah kemudian orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pecinta Ali ini, yang kemudian nanti lambat laun dikenal dengan nama Syiah itu mendatangi Zaid bin Ali bin Husain ini. Mereka berkata kepada Zaid bin Ali bin Husain ini, ya, wahai Zaid bin Ali bin Husain, kami akan berada bersamamu, kami akan berada di safmu, kami akan berada di barisanmu untuk melawan Bani Umayyah. Tapi sebelum kami berperang bersamamu, kami ingin tanya dulu, bagaimana persaksianmu tentang Abu Bakar dan Umar? Maka dijawab oleh Zaid bin Ali bin Husain, ketahuilah Abu Bakar dan Umar adalah dua manusia yang telah menjadi sahabat kakekku, baik itu Rasulullah, baik itu Ali bin Abi Thalib maupun Husain bin Ali. Dan kakekku tidak pernah
berkata yang buruk tentang keduanya. Kakek-kakekku tidak pernah berkata yang tidak benar terhadap Abu Bakar dan Umar. Maka saksikanlah kata Zaid bin Ali ini, aku akan berkata yang benar tentang Abu Bakar dan Umar, sebagaimana kakekku juga berkata yang benar tentang Abu Bakar dan Umar, bahwa mereka adalah dua sahabat kakekku dan mereka adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata persaksiannya Zaid bin Ali ini tidak diterima oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut atau pecinta Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya kemudian Zaid bin Ali mengatakan kepada mereka, Rafattumuni, kalian telah menolak persaksianku. Tadi kalian bertanya bagaimana persaksianku tentang Abu Bakar dan Umar. Setelah ku jawab, kalian menolak persaksianku. Rafattumullah, dari situlah kelompok ini disebut sebagai kelompok apa? Rafidhah. Orang yang menolak tentang keimanan dan kebaikan sahabat Abu Bakar dan Umar. Jadi kelompok Rafidhah ini, Pak, sejak dulu, berarti sejak eranya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, mereka adalah kelompok yang sangat memusuhi sahabat Abu Bakar dan Umar, ya. Yang itulah yang kemudian sekarang tersebar di tengah-tengah kita ini dengan sebutan namanya adalah apa? Syiah. Dan orang-orang yang menolak mereka ini yang kemudian ngikuti Zaid, inilah yang kemudian di kemudian hari dikenal dengan nama kelompok Zaidiyah, yang mereka banyak tinggal di Yaman. Itu pun sekarang sudah tinggal sedikit lagi. Di Indonesia kita tidak menemukan kelompok yang bernama Zaidiyah ini. Di Indonesia semua Syiah itu adalah Rafidhah, yang kiblatnya adalah kemana? Ke Iran. Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kelompok Rafidhah inilah yang sampai detik ini terus menyuarakan permusuhan mereka terhadap sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar dan sahabat Utsman. Sampai ya, jadi kalau kita lihat, jadi kalau di Syiah ini, di Rafidhah ini, Pak, kalau mau masuk ke dalam agama Syiah ini, mereka disuruh untuk apa? Disuruh untuk bersyahadat ulang. Bisa kita lihat bagaimana syahadatnya orang yang masuk ke dalam agama Syiah. Itu menunjukkan bahwa agama Syiah ini berbeda dengan agama Islam, karena mereka punya syahadat versi mereka, ya. Mereka punya syahadat versi mereka, ya. Ini ada seorang, suaranya di mana nih? Suaranya di sana, ya. Ini ada orang Islam dari Maroko, namanya Idris, ya. Idris Al-Maghribi. Nah, ya. Bisa coba ya. Bayangkan ini, kalau Syiah komitmen dengan mengatakan bahwa perbedaan Islam dengan Syiah itu hanya perbedaan madhab atau perbedaan ijtihad atau perbedaan furu', maka tidak mungkin mau masuk ke dalam agama Syiah disuruh syahadat apa? Syahadat ulang. Misalnya kayak perbedaan kita Muhammadiyah dengan NU misalnya. Apa pernah ketika ada orang NU kemudian mau masuk Muhammadiyah, apa di Muhammadiyah disyahadatin ulang?
Saya mau gabung sama Muhammadiyah. Lah sebelumnya dari mana Pak? Kulo pengurus NU cabang Secang. Oh, cabang Secang. Oh, mohon maaf. Kalau Anda ingin masuk Muhammadiyah harus syahadat ulang. Karena syahadat Anda di NU nggak sah, ada? Nggak ada. Apa pernah itu Pak Kiai Haji Ahmad Sukinah yang sudah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan merahmati beliau, apa pernah mensyahadatkan ulang orang-orang yang NU misalnya ya? Kan banyak tuh warga Nahdiyin yang bergabung dengan MTA. Ada MTA di sini kan? Majelis Tafsir Al-Quran. Apa pernah Pak Ahmad Sukino kemudian syahadat ulang karena syahadatmu neng NU ora sah neng MTA ada? Nggak ada. Karena perbedaannya hanya perbedaan apa? Hanya perbedaan istihadi saja, perbedaan amali saja. Tidak sampai berbeda di dalam masalah usul keimanan, sampai dalam masalah akidah, tidak sampai. Tapi kemudian kenapa Syiah ketika ada orang Islam yang ingin masuk ke dalam Syiah diperintahkan apa? Syahadat lagi. Kenapa kata mereka? Karena syahadat ente di dalam Islam itu hanya berlaku untuk jadi Islam, tapi belum jadi Syiah. Jadi kalau ente mau jadi Syiah, ente wajib nambah syahadat. Ya. Ini sahabat syahadatnya. Nah, ini di awalnya ditambah syahadat sama sebagaimana syahadat masuk Islam, ya. Ini syahadat Nabi Muhammad, ya. Ini kalau masuk Islam, ya. Jadi kalau masuk Islam dengan menyebutkan 2 syahadat saja sudah cukup itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam agama Syiah nggak cukup. Jadi kalau hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu baru cukup syahadat menjadi apa? Islam. Belum menjadikan Anda sebagai penganut agama Syiah. Jadi kalau mau jadi penganut agama Syiah, syahadatnya wajib ditambah. Oh, ya. Bayangkan Pak, kalau kita saja sepakat itu ajarannya Mirza Ghulam Ahmad yang bernama Ahmadiyah itu menambah syahadat di belakangnya bahwa Anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Oh, Rasulullah. Karena dalam pandangan Mirza, dalam pandangan Ahmadiyah, yang berakhir itu adalah Nabi. Memang Nabi itu berakhir. Siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Karena ada ayat wa khotaman nabiyyin. Jadi yang berakhir itu Nabi, kata mereka. Adapun Rasul Allah itu nggak akan berakhir sampai hari kiamat. Pasti akan ada terus Rasul. Kalau Nabi memang berakhir. Nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad. Ada ayatnya kata mereka. Ya. Wa khotaman nabi. Muhammad itu adalah penutup para nabi. Lah kalau Mirza itu bukan nabi, tapi apa? Rasul Allah. Ditambah tuh syahadatnya itu. Wa anna Mirza Ghulam Ahmad Rasul setan itu kan ya. Itu saja kita sepakat itu Pak, bahwa ajaran Ahmadiyah itu adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan dan dilarang di Indonesia sampai keluar SKB 3 menteri ya. Tapi kita lihat bagaimana di agama Syiah mereka menambah 3 syahadat ya. Nah ya, ini syahadat yang ketiga ini, wa asyhadu anna amirul mukminin Aliya, bersaksi bahwa Ali, Amirul Mukminin Ali adalah wali Allah. Nah, ya. Nah, kemudian nambah syahadat yang keempat. Untuk menjadi agama pengikut Syiah ini harus menambah syahadat yang keempat, apa itu? Wa asyhadu anna Fatimah Az-Zahra
dan bersaksi bahwa Fatimah Az-Zahra, ya, dan anak-anaknya yang maksum. Jadi mereka mengatakan bahwa anak-anaknya keturunan Fatimah ini adalah orang-orang yang maksum, terhindar dari perbuatan dosa. Pokoknya manusia suci, ya, adalah hujajullah. Adalah hujah-hujah Allah. Dan tidak cukup, Pak, menjadi Syiah di sini. Ada syahadat pamungkasnya. Oh, ya. Apa syahadat pamungkasnya? Oh, ya. Saya bersaksi bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Aisyah dan Hafsah. Endingnya tuh di sini. Jadi kalau mau menjadi pengikut agama Syiah, oh ya, wajib bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah berada di mana? Bayangkan, Pak. Kalaulah 5 manusia terbaik ini, Pak, tempatnya di neraka. Kemudian menurut Syiah jenengan di mana, Pak? Padahal mungkinkah iman jenengan melebihi imannya sahabat Abu Bakar? Mungkinkah iman panjenengan melebihi imannya sahabat Umar? Demi Allah enggak, Pak. Upilnya amal kita, Pak, ditimbang dengan upilnya Abu Bakar aja nggak akan nyamai itu, Pak. Nah, ternyata dalam pandangan agama Syiah 5 orang ini tempatnya berada di mana? Lah apalagi kita yang nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, ibunda Aisyah, ibunda Hafsah. Makanya nggak mungkin, Pak, Syiah itu bisa bersatu dengan Islam, itu nggak mungkin. Ini kalau mau lihat lagi, ada yang lebih sadis lagi dari itu, Pak. Ya. Ini bagaimana mereka bersaksi tentang sahabat Abu Bakar dan Umar itu. Ini seorang tokoh Syiah dari Libanon, namanya Al-Hayari. Ya. Ini diupload videonya ini 2014 ini, ya. Apa dia bilang, ya? Wallahi, dia bilang, demi Allah, ya, innal kuffar afdal min Abi Bakrin wa Umar. Orang-orang kafir itu jauh lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian dia bilang apa lagi, ya? Bahkan dia bilang apa? Uqsimu billah. Dia bilang bersumpah dengan nama Allah. Bayangkan tuh. Dia ngomongnya sampai bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya Amerika, Yahudi, Ariel Sharon, Netanyahu, afdol alaf marrah min Abi Bakr min Abi Bakr wa Umar. Ribuan kali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan apa dia bilang terakhir? Jangankan Ariel Sharon, dia bilang, Ariel Sharon punya anjing. Anjingnya Ariel Sharon itu jauh lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Jenengan nggak marah, Pak? Nggak marah? Oh, kalau nggak marah, Pak, dipertanyakan tuh keimanan kita itu. Demi Allah itu, Pak. Bayangkan, mengatakan apa? Anjingnya Ariel Sharon. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Ini orang yang ngakunya apa? Cinta ahlul bait Nabi, cinta Rasul. Tapi kelakuan syaitan. Nas'alullah afiyah wal iyadu billah. Bahkan orang-orang Rafidhah ini, mereka
setiap malam 17 Ramadan, ya. Jadi kalau kita setiap malam 17 Ramadan itu apa? Kita memperingati hari malam nuzulul Quran. Kalau di kalangan Syiah Pak, enggak. Mereka justru memperingati malam 17 Ramadan itu sebagai apa? Malam di mana Allah menurunkan ibunda Aisyah dari surga Firdaus ke neraka Jahanam. Sampai mereka rayakan tuh hari rayanya itu. Ya, jadi mereka tuh kalau malam 17 Ramadan mereka merayakan malam 17 Ramadan dengan melaknat ibunda Aisyah. Ada tulisan ya, laknatullah ala Aisyah. Ya. Ini sambil melaknat ibunda Aisyah, laknatullah ala Aisyah. Lihat ini. Lihat ini. Ini para pengikut agama Syiah ini, Pak. Mal'unah, yang terlaknat Aisyah, ya. Sampai semalaman mereka merayakan ini. Sampai mereka bawa bolu itu. Ya. Nih, bolu hari rayanya itu. Terbaca nggak? Apa yang tertulis di bolu itu? Aisyah finnar. Ibunda Aisyah itu berada di mana? Wal iyad. Bayangkan, Mbak, kalau ada orang yang datang kepada jenengan kemudian mengatakan bahwa ibu jenengan di neraka, kira-kira jenengan apain, Mbak? Hah? Jenengan apain, Mbak, kira-kira, Pak? Parangi? Tamplung. Kalau ibu kita saja, Pak, ibu kita loh, dilecehkan, direndahkan, sampai dibilang apa? Tempatnya neraka. Bukan dikampeleng lagi, Pak. Mulutnya kok perlu di... Kalau nggak ada undang-undang apa itu ya? Lantas bagaimana yang Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah, yang mana istri-istri Rasulullah itu adalah ibunya, ibundanya, ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Bayangkan, Pak, yang dituduh itu istri Rasulullah, Aisyah finnar. Sampai ada pengikut agama Syiah waktu itu, Pak, dia nggak terima dengan apa yang saya sampaikan, dia protes, dia bilang itu kan pengikut Syiah di luar negeri, dia bilang. Adapun pengikut Syiah di Indonesia ini tidak seperti itu. Pengikut Syiah di Indonesia itu SGL, Syiah garis lengkung, bukan garis lurus. Syiah di Indonesia tuh nggak kayak gitu, Mas. Syiah Indonesia tuh nggak pernah mencaci maki Abu Bakar, nggak pernah mencaci maki Umar. Saya bilang, akidah Syiah itu adalah pendusta. Orang Syiah itu berdusta, Pak. Ini kita lihat, Pak, bagaimana biadabnya orang Syiah, ya, di Indonesia terhadap para sahabat-sahabat dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita lihat di sini nih. Jadi kalau mau tahu, Pak, kejahatannya Syiah itu, ikuti Facebooknya para penganut agama Syiah di Indonesia. Coba jenengan baca ini. Ini apa yang nulis orang Arab. Ini biadabnya mereka, Pak. Kita bacanya saja nggak tegel, ya. Menuduh ibunda Aisyah, menuduh sahabat Muawiyah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Walaupun sekarang mungkin sudah banyak Facebooknya mereka ganti nama sekarang. Tapi kalau jenengan ngikutin, Pak, jenengan ikutin aja.
Facebooknya penganut agama Syiah, tapi jangan pakai nama asli. Ya. Jangan buat akun Facebook palsu, buat namanya seperti namanya orang Syiah, ya. Misalnya pecinta Ali misalnya gitu, atau pecinta Husain atau Habib Husain misalnya. Wah, jangan ikut, nanti akan kelihatan itu, Pak. Bagaimana di Facebooknya Syiah itu mereka mencaci maki sahabat Abu Bakar dan Umar. Bisa dibaca ya, bagaimana biadabnya mereka. Aisyah itu wanita gatel. Tahu nggak kenapa dia dijuluki Humaira yang selalu merah? Karena selama hidupnya dia selalu menstruasi terus. Tapi saya percaya kalau Aisyah itu adalah wanita selingkuhan Tolhah dan Zubair. Bayangkan, anal seks itu sunnahnya Umar. Ada riwayat tuh, katanya si Umar mati mabuk. Tapi Abu Bakar dan Umar adalah dua dewa mabuk dari Quraisy yang munafik, murtad, membangkang terhadap perintah Rasul. Umar juga punya kelainan jiwa, suka sesama jenis, homo. Itu sebabnya dia doyan ngebunuh anak perempuan. Bayangkan, Pak. Dan mereka tidak pernah ditangkap oleh polisi. Mereka tidak pernah ditangkap oleh pihak aparat kepolisian. Padahal ini sudah jelas-jelas melakukan apa? Perbuatan yang jelas-jelas melanggar apa? Jelas melanggar undang-undang, melanggar hukum. Tapi mereka bebas mencaci maki sahabat itu. Ini termasuk lagu yang masyhur itu ya. Indung-indung, kepala indung itu. Itu ternyata lagu yang dibuat oleh para pengikut Syiah. Ini lagu yang sempat viral di era saya masih kecil itu. Dulu ibu saya sering nyanyikan itu ya. Tapi sekarang sudah nggak boleh lagi. Saya bilang ini lagunya orang Syiah ini. Indung-indung, kepala indung, di sini hujan, di sana mendung. Gadis siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki Kemudian ada lagu berikutnya, indung-indung Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di akhir zaman mendapat. Kenapa kok yang diambil nama Siti? Kenapa nggak dipakai nama indung-indung Siti Maritem? Kenapa kok mereka pakai Siti Aisyah? Oh, ini dalam rangka untuk melecehkan ibunda Aisyah. Oh, masih banyak, Pak, kalau mau ngikutin itu, Pak, Facebook mereka itu. Ini coba kita lihat ini. Nih, masih kecil ini, Pak. Ini orang yang sekolah di pesantren Syiah terbesar di Indonesia, namanya Yapi Bangil. Ya. Didirikan oleh Husain Al-Habsyi namanya. Dia nulis di Facebooknya apa itu? Oh, gua tanya 3 imam anjing lu Pak D, dalam kurung Umar, Utsman, dan Abu Bakar. Bayangkan. Nas'alul afiyah wal iyadu billah. Ya. Nih sampai mereka tulis ini. Jadi Aisyah itu mereka gambarkan seperti seekor ular. Di bawahnya ada tulisan Aisyatul Humaira qatilatu Rasulillah. Aisyah al-Humaira, pembunuh Rasul Allah. Nas'alul afiyah. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini sekelumit, Pak. Ini baru sekelumit dari kebiadaban, permusuhan, kebencian Syiah terhadap Islam dan umat Islam. Kalaulah terhadap manusia pertama saja, dan itu manusia yang terbaik, mereka melakukannya dengan sebiadab itu,
Mereka melakukannya dengan seburuk itu, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Makanya jangan kaget kalau mereka membantai saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Irak, ya. Kemudian di Yaman, mereka membunuh saudara-saudara kita kaum muslimin di sana dengan pembunuhan yang sangat sadis, bukan karena hanya perbedaan politik, tapi memang sudah ada perbedaan apa? Perbedaan akidah. Sudah 1 juta lebih umat Islam dibantai di Suriah itu, Pak. Kalau hanya karena beda politik atau hanya beda pendapat, Pak, tapi masih sama-sama Islam, ora bakalan, Pak, wong Islam tegel bantai wong Islam, podo-podo Islam sampai 1 juta manusia, Pak. Tapi di Suriah mereka membantai, membunuh, menyiksa. Itu umat Islam di Suriah sudah lebih dari 1 juta orang. Ini kalau bukan karena perbedaan akidah, maka tidak akan mungkin itu terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus mengenal, ya, paling tidak di Indonesia ini tokoh-tokoh utama mereka, supaya kita tidak tertipu, ya, dengan para jejak-jejak penganut Syiah di Indonesia itu, ya. Nah, ini tokoh utamanya ini tokoh utamanya dulu di Indonesia ini, Pak. Namanya Husain Al-Habsyi. Ya. Mereka punya slogan, punya semboyan apa? La sunniyah la syiiyah, wahdah, atau nanti islamiyah. Makanya orang-orang Syiah ini untuk menipu umat Islam, mereka kalau ditanya ente Syiah atau bukan, mereka jawabnya adalah apa? Islam. Ya, kami nggak Syiah, kami Islam. Ya, Muslim. Ya. Nih, mereka buat majelis ukhuwah Sunni Syiah, ya, Muhsin. Ya. Ini tokoh-tokoh mereka, ini tokoh utama mereka ini. Jalaluddin Rahmat. Dan alhamdulillah sudah menemui ajalnya. Saya ketika mendengarkan dia mati, Pak, langsung sujud syukur, alhamdulillah. Kenapa? Salah seorang dedengkot Syiah yang paling berbahaya di negeri ini namanya siapa? Jalaluddin Rahmat. Tulisan-tulisan dia ini banyak mencela para sahabat, banyak melecehkan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mantan istrinya ini, istrinya yang kedua, nggak tahu istri mut'ahnya atau istri, yang jelas mereka cerai. Ya. Dan menariknya ketika cerai, si Renita ini, namanya Emilia Renita ini, diwawancarai, ya, kenapa kok berpisah dengan suami Anda yang merupakan tokohnya Syiah? Kalau di Indonesia bisa disebut Syekhus Syiah, itu kan, ya. Syekhnya Syiah. Ya. Lah Anda sebagai istrinya kok malah cerai? Seharusnya kan bangga kan? Jadi istrinya Syekh Syiah gitu kan. Apa kata Emilia? Saya tidak bisa melanjutkan perkawinan saya dengan Jalaluddin Rahmat. Karena apa? Karena dia Syiah munafik. Kenapa? Karena Jalaluddin Rahmat itu pinginnya kalau mau mencaci Abu Bakar dan Umar nanti, kalau Syiah itu sudah apa? Sudah kuat di Indonesia. Tapi kalau Syiah itu belum kuat di Indonesia, kemudian kita mencaci maki Abu Bakar, Umar, ini kata Jalaluddin Rahmat apa? Ini menjadi penghalang. Ya, ini menjadi jurang kita untuk tidak bisa mengembangkan apa? Syiah. Tapi si Emilia, ora iso, wis kafir ya kafir. Wah, gitu loh. Akhirnya apa? Dia cerai dari suaminya.
Karena dia menuduh Jalal itu apa? Syiahnya Syiah apa? Munafik. Lah Jalalnya diwawancarai, kenapa Anda kok pisah dengan nyonya Syiah? Syaikhotus Syiah. Apa kata Jalul Rahmat? Oh, saya nggak bisa melanjutkan kawin pernikahan saya dengan dia. Kenapa? Dia itu Syiah takfiri, Syiah yang suka mengkafir-kafirkan. Jadi yang satunya Syiah kafir, yang satunya Syiah munafik. Jenengan pilih yang mana, Pak? Oh, jangan Pak pilih. Pilih akidah kita, akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas ya. Ini tokoh mereka namanya Dimitri Mahayana, ini mungkin jarang muncul ini. Ini Khalid Al-Walid, yang sering muncul ini Haidar Bakir, ya. Dia banyak menulis buku, dia seorang akademisi, ya. Bahkan dia memiliki penerbit buku-buku Syiah namanya Mizan, ya. Dan itu bukunya banyak sekali. Banyak mahasiswa kita itu tertarik, awalnya nggak masuk Syiah, Pak, tapi tertarik dengan buku-buku terbitan Mizan, terutama apa? Cerpen-cerpen atau apa itu? Buku apa namanya itu? Novel, ya. Jadi awalnya mahasiswi itu banyak tertarik dengan novel-novel yang diterbitkan oleh Mizan. Padahal novel-novel itu, Pak, sedikit banyak nanti nyinggung tentang Syiah itu. Yang akhirnya kemudian mulai mereka tidak lagi, ya, kemudian percaya dengan ajaran kita yang sesungguhnya, pada ajaran Islam yang sebenarnya. Mulailah mereka mulai punya pandangan negatif tentang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Utsman, ibunda Aisyah dan ibunda Hafsah. Dari situ saja, Pak, berarti mereka sudah terkena ini, sudah terpengaruh dengan, ya, virus, bukan virus corona, ya, virus apa? Lah sekarang Haidar Bakir ini untuk menyebarkan paham Syiahnya, dia ikut mendirikan apa? Lembaga pendidikan, ya. Jadi mereka juga membuat pendidikan namanya Lazuardi. Hati-hati, saya nggak tahu di Magelang ini ada nggak. Jadi kalau nanti ada lembaga pendidikan namanya Lazuardi, kalau di Solo tuh ada itu, ya, ada Lazuardi Kamila di Solo tuh, ya. Nanti bisa kita lihat, ya, ada namanya apa? Ada lembaga pendidikan mereka namanya Lazuardi, ya. Saya nggak tahu masih ada nyimpen nggak itu, ya. Nah, kalau di Solo tuh ada Lazuardi namanya. Jadi kalau nanti ketemu sekolah namanya Lazuardi, jangan masukkan anak kita ke situ, ya. Udah masukkan aja anaknya ke sekolahnya Muhammadiyah, itu lebih selamat. Ya. Jadi Lazuardi ini adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh apa? Oleh Haidar Bakir dan teman-temannya yang seakidah tentunya, yang kita tidak tahu bagaimana nanti mereka memasukkan sedikit demi sedikit tentang apa? Paham Syiah itu. Ya. Ini pendirinya ini Alwi Shihab, Haidar Bakir, Nilubena Assegaf, Nizar Shihab, ya. Jadi kalau di Solo itu ada namanya Lazuardi Kamila, ya. Kalau di Condet itu ada namanya Lazuardi Karima, ya. Kalau di Klaten, ya, Klaten itu ada namanya Lazuardi Al-Falah, ya. Yang dulu mereka sempat, Pak, jadi orang-orang Syiah ini pernah sempat menyusup dalam kurikulum pendidikan itu, terutama di dalam buku sejarah itu, ya. Sejarah kebudayaan, ya. Ini ada buku apa namanya ini, ya. Ini coba jenengan lihat ini, ya. Coba jenengan lihat tuh, Pak. Ini buku sejarah kebudayaan Islam, ya. Kelas X, kelas yang ke-10 itu, ya. Kelas 10 itu kelas berapa tuh berarti? 1 SMA, ya. 1 SMA, ya. Itu berbicara tentang apa? Sejarahnya sahabat Umar, ya. Lihat itu. Jadi sejarahnya sahabat Umar itu dari Sohak, Nafil, kemudian Khattab, kemudian Hantamah menikah dengan Khattab itu pakai bunga cinta semua, Pak.
Tapi ketika kemudian Khattab ini punya anak namanya Umar, lihat gambar di belakangnya. Gambar apa itu? Gambar babi. Bayangkan, Pak. Ini sempat rame dulu ini. Yang kemudian kata menteri pendidikannya, kami mohon maaf, lupa ngedit. Bayangkan, Pak. Hanya gampang, Pak. Dan sekarang muncul lagi polemik, mengeluarkan kamus